Bayangkan sebuah malam di Jakarta. Seorang ayah, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan baru saja menyelesaikan order terakhirnya. Ia berniat pulang, membawa rezeki untuk keluarganya. Tapi di tengah jalan, ia justru menemukan akhir hidupnya. Dilindas kendaraan taktis Brimob. Tubuhnya hancur, suaranya hilang, keluarganya kehilangan tulang punggung. Di waktu yang hampir bersamaan, di layar televisi, Presiden Prabowo berdiri tegap di hadapan kamera. Dengan suara lantang ia berkata, Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat, luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau polisi adalah pahlawan, membela negara, membela rakyat, untuk menghadapi anasir-anasir. Pertanyaannya, benarkah aparat sedang membela rakyat, atau justru menindas mereka? Inilah kisah kontradiksi, di mana kata-kata penguasa dan kenyataan di lapangan saling bertabrakan. Presiden Prabowo menyampaikan janjinya, rakyat yang menyuarakan pendapat secara damai akan dilindungi. Hak berpendapat, katanya, dijamin konstitusi. demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasi harus damai, harus sesuai aturan. Kalimat itu terdengar menenangkan. Namun siapa yang menentukan demonstrasi itu damai atau tidak? Apakah rakyat yang datang dengan spanduk dan teriakan dianggap damai? Atau begitu polisi merasa terganggu, mereka langsung dilabeli perusuh? Di luar gedung megah, kenyataan berbicara lain. Nama-nama rakyat terus bertambah dalam daftar korban. Ada Afan Kurniawan, sopir ojol di Jakarta, Sarinawati, ibu rumah tangga di Makassar, Rusdam Diansah, Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri. Semuanya tewas di Sulawesi Selatan. Reza Sendi Pratama, mahasiswa di Yogyakarta. Sumari, tukang becak di Solo, yang bahkan tidak ikut demo, tapi terjebak di lokasi bentrokan. Dan di Manokwari, Septinus Sesa, yang tewas setelah bentrok aparat dan warga. Mereka bukan perusuh, bukan pula makar, bukan anasir-anasir asing. Mereka adalah rakyat kecil. Janji manis perlindungan itu berubah jadi ironi. Yang dibela adalah aparat, sementara rakyat menjadi korban. Sejumlah lembaga sipil seperti YLBHI, Kontras, dan belasan organisasi masyarakat merilis laporan mengejutkan. Mereka menyebut kepolisian kembali menunjukkan brutalitas yang mengerikan dan berulang. Kata berulang di sini bukan kebetulan. Sejarah mencatat pola yang sama. Tahun 1999, 2019, hingga kini tahun 2025. Setiap kali rakyat turun ke jalan, aparat selalu menanggapi dengan kekerasan. Gas air mata ditembakkan membabi buta. Peluru karet diarahkan ke kerumunan. Kendaraan taktis melaju di jalanan sempit tanpa peduli ada rakyat di sana. Dan malam itu, kendaraan itulah yang merenggut nyawa Afan Kurniawan. Namun narasi pemerintah berbeda. Presiden justru menyebut ada provokator yang datang membawa truk berisi petasan. Di banyak tempat saya dapat laporan
datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya, ya ini sudah menurut saya udah rusuh, niatnya membakar. Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk bawa petasan besar. Ada anggota yang terbakar leher, terbakar paha. Bayangkan kalau alat vital terbakar. Ini bukan demonstran, ini perusuh, niatnya untuk membakar. Keterangan itu membingkai perlawanan rakyat sebagai aksi kriminal. Padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Korban yang jatuh justru adalah warga sipil tak bersenjata. Narasi negara tentang perusuh dijadikan legitimasi untuk melanggengkan brutalitas aparat. Sebelum kita melanjutkan kritik, mari kita dengarkan langsung potongan lengkap pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Dengarkan baik-baik, karena dari sinilah publik bisa menilai sendiri nada, pilihan kata, dan arah kebijakan pemerintah. Kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya, ya ini sudah menurut saya udah rusuh. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Pemerintah saya, semua program saya untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat. Dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat,
Saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum. Kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah mendengar kata-kata Presiden, mari kita tarik garis besarnya. Unjuk rasa, hak konstitusional yang dijamin undang-undang, kini dipersempit ruangnya. Siapapun yang bersuara keras, mudah sekali ditempeli label perusuh, makar, pengganggu stabilitas bangsa. Tapi lihat ironi, ketika 4 ASN di Sulawesi Selatan tewas akibat pembakaran gedung DPRD, negara langsung menyebutnya sebagai tindakan makar. Namun ketika rakyat kecil tewas karena peluru, gas air mata, atau kendaraan aparat, negara bungkam, seolah nyawa mereka tak penting. Di sisi lain, aparat yang terluka mendapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa dan pujian dari Presiden. Di sini ada standar ganda yang begitu telanjang. Luka aparat dihormati, nyawa rakyat diabaikan. Inilah yang disebut banyak pengamat sebagai retaknya demokrasi. Negara menutup mata pada suara rakyat, tapi terbuka lebar membela aparat. Presiden Prabowo menegaskan dirinya akan melawan mafia, menghadapi korupsi, dan membela rakyat kecil. Tapi mari kita renungkan, jika rakyat kecil yang turun ke jalan justru dianggap pengganggu, siapa sebenarnya yang sedang dibela negara? Apakah demokrasi sedang dijaga? Atau justru dibungkam atas nama stabilitas? Apakah rakyat benar-benar subjek pembangunan? Atau sekedar objek yang harus diam demi kelancaran proyek penguasa? Kontradiksi ini mengiris nurani. Di satu sisi, jargon membela rakyat digembor-gemborkan. Di sisi lain, darah rakyat kecil mengalir di jalanan. Tragedi Afan Kurniawan, Sarinawati, Reza, Sumari,
dan korban-korban lain bukan sekedar angka. Mereka adalah wajah rakyat kecil yang seharusnya dipeluk negara, bukan dilukai. Jika aparat terus dipuja, sementara rakyat terus dikorbankan, maka demokrasi kita sedang berjalan menuju titik nadirnya. Sekarang, pertanyaan itu saya kembalikan kepada Anda. Apakah pemerintah benar-benar melindungi rakyat, atau justru menjadikan mereka tumbal demi menjaga stabilitas kekuasaan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe agar suara kritis rakyat tidak pernah padam. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.